Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Khair anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Ya, kembali lagi kita melanjutkan pertemuan dalam jaringan kita ini. Kali ini masih seputar ma'rifatu akhir ma nazalah, ya, ilmu pengetahuan tentang yang terakhir apa yang turun daripada Al-Quran. Ya, langsung saja. Ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fi daraini amin. Qala al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kalau tidak salah sampai di situ ya. Oke. Halaman 47. Qala al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, ya, berkata al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, yujma'u baina hadhil ikhtilafati in sahhat bi anna kulla wahidin ajaba bima indahu. Yujma'u, dikumpulkan baina hadhil ikhtilafat, antara ini perbedaan-perbedaan pendapat yang di atas tadi terkait dengan ayat yang mana yang paling terakhir daripada Al-Quran. Cara mencari titik temunya kurang lebih seperti itu. In sahhat, jika benar dia sahih, jika benar dia sah, dalam tanda kutip katakan beliau, kalau memang itu sahih, sah. Bi anna kulla wahidin, bahwasanya setiap satu daripada mereka para sahabat atau para tabi yang mengatakan ini yang paling terakhir turun, yang ini mengatakan ini yang paling terakhir turun, yang ini mengatakan ini yang paling terakhir turun, itu setiap daripada mereka, kata beliau, ajaba bima indahu, itu menjawab sesuai apa yang di sisinya, sesuai menurut mereka, kurang lebih seperti itu. Jadi secara tidak langsung Al-Imam Al-Baihaqi di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa pendapat-pendapat atau perbedaan-perbedaan itu sebenarnya benar semua. Jadi tak perlulah saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kamu salah, nah, ini yang benar. Yang inilah yang mengatakan tidak, bukan kamu yang benar, ini yang paling benar, ayat terakhir yang turun. Jadi pesannya kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi semuanya benar. Perbedaannya hanya dalam hal pemikiran mereka, kesimpulan mereka dalam menangkap apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian ayat Al-Quran. Kemudian mengklaim sebagai ini yang terakhir, ini yang terakhir, ini yang terakhir, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya tidak salah mereka. Mereka menjawab semua itu, memberikan komentar, memberikan statement sesuai pendapat mereka. Kurang lebih seperti itu. Khair. Wa qala al-Qadi Abu Bakar fil Intisar, dan berkata Qadi Abu Bakar rahimahullahu ta'ala fil Intisar, di dalam kitab Al-Intisar, hadhil aqwalu laysa fiha syai'um marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat-pendapat ini tiada padanya sesuatu yang diangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada dari Nabi mengatakan inilah yang paling terakhir. Yang mengatakan yang paling terakhir itu adalah mereka para sahabat atau para tabi'in. Khair. Wa kullun qalahu bidarbin minal ijtihadi wa ghalabatil dhanni. Dan semuanya, kata beliau, mengatakan itu sebagai yang terakhir, bidorbi minal ijtihadi, itu karena bagian daripada ijtihad mereka, hasil pemikiran mereka, wa ghalabatil dhanni, dan keyakinan kuat mereka. Mereka yang memunculkan ijtihad tersendiri, mengomentari secara sendiri, sesuai dengan keyakinan mereka yang mengatakan bahwa itulah yang terakhir, tapi pastinya belum tentu. Nah, khair. Wa yuhtamalu anna kullam minhum, dan bisa jadi bahwasanya setiap daripada mereka akhbara an akhir ma sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumil ladzi mata fihi au qabla maradihi biqalilin.
Bisa jadi bahwasanya setiap daripada mereka, para sahabat tentunya, akhbaro memberitakan tentang akhir ma sami'ahu, yang terakhir apa yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat itu. Nah, jadi kata beliau, bisa jadi katanya sahabat ini menyampaikan apa yang terakhir dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya dia sudah dengar. Sebelumnya dia sudah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pendengarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terakhir. Terakhir kali dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ayat, nanti dia sampaikan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, diterima oleh sahabat pada saat itu yang lain. Nah, sahabat inilah mengklaim bahwa ayat ini terakhir, misalnya kurang lebih seperti itu. Bisa jadi kata beliau, au qabla maradihi biqalilin, atau sebelum sakit parahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan masa yang tidak lama. Artinya ya mungkin 81 hari, 20 hari atau 9 hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi di situ dia sampaikan oleh sahabat yang mendengar kali terakhir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ayat kepada para sahabat yang lain. Sahabat ini kemudian mengatakan inilah yang terakhir, inilah yang terakhir. Misalnya kurang lebih seperti itu. Khair. Wa ghairuhu sami'a minhu ba'da dzalika. Dan yang selainnya, selain yang menyampaikan ini, sahabat yang menyampaikan, yang menerima hadis tersebut atau yang mendengar hadis tersebut dari penyampaian sahabat, mendengar ba'da dzalika, setelahnya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa illam yasma'hu, sekalipun dia tidak mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendengarnya dari sahabat. Nah, sahabat yang inilah yang kemudian mengatakan dialah yang terakhir. Nah, bisa jadi kata beliau seperti itu ceritanya. Khair. Jadi semuanya tidak pasti, kurang lebih seperti itu. Misalnya ayat sahabat ini mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terakhir kali dia mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat yang berbunyi ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Disampaikan oleh sahabat ini menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang ini mendengar itu disampaikan oleh sahabat yang ini. Nah, sahabat yang inilah yang kemudian mengatakan ayat ini itu menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang terakhir. Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa bisa dipahami ya. Yang ini juga mendengar terakhir kali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat misalnya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Nanti dia sampaikan misalnya menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain ini kemudian mengklaim bahwa inilah yang terakhir karena dia jaraknya ini dengan matinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat sekali. Tapi bisa jadi sahabat yang ini mendengar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah lama, bisa jadi seperti itu. Atau sahabat yang ini hanya itu saja ayat yang terakhir yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain ternyata ada ayat yang lebih terakhir lagi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dengar. Kebetulan dia pergi kemana, tidak ada, misalnya kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak pasti. Nah, khair. Wa yahtamilu aidan, dan bisa jadi juga antanzila hadhil ayatul lati hiya akhiru ayatin talaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ayatin nazalat ma'aha. Bisa jadi juga turun suatu ayat yang mana dia adalah terakhir ayat yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya. Kepada salah seorang sahabat misalnya, ma ayatin nazalat ma'aha, yang bersama. Artinya ayat tersebut yang dia bacakan bersama ayat yang lain yang kebetulan sama-sama turun dengan ayat tersebut. Paham ya? Ya. Fayu'maru bi rasmi ma nazala ma'aha ba'da rasmi tilka. Kemudian disuruhlah dia, sahabat ini, untuk menulis apa yang turun bersamanya. Artinya yang dia bacakan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk ditulis ba'da rasmi tilka, setelah ditulisnya ayat tersebut, ayat yang turun bersama ayat yang disampaikan oleh Rasul atau yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tersebut. Jadi
secara tidak langsung ini menyinggung pendapat Ubay bin Ka'ab pada pertemuan yang sebelumnya ya, kalau saya tidak salah itu. Pada ayat summan sarafu sarafallahu qulubahum. Ini ribetnya ini kalau belajar daring begini, karena sepatutnya ada papan tulis ya. Kita tulis. Jadi maksudnya begini anak-anakku sekalian. Ada satu ayat ya, ada satu ayat. Ayat ini dibacakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat. Taruhlah ini sahabat, dibacakan ayat ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saat ini. Yang mana ayat ini adalah ayat yang ada temannya, dia turun bersama-sama ayat ini. Berarti lebih daripada satu, dua, tiga, taruhlah dua misalnya. Ini dibacakan kepada sahabat ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disuruhlah sahabat ini untuk menulis ini yang dibacakan kepadanya. Tulis ini. Sebelumnya sudah ditulis yang ini. Cuma ini baru dia dengar. Paham ya? Ini baru dia dengar. Yang ini sudah dia dengar. Sudah ditulis ini. Ini baru dia dengar. Akhirnya Rasulullah SAW tulis ini. Nah ini yang saya maksud tadi. Secara tidak langsung. Qadi Abu Bakar ya tadi. Ya, Qadi Abu Bakar ini secara tidak langsung menyinggung pendapat daripada Ubay bin Ka'ab. Nah kemarin kita telah bahas bahwa Ubay bin Ka'ab begini. Ada ayat turun. Ya. Summan sarafu sarafallahu qulubahum. Itu ayat yang turun. Yang ditulis oleh para penulis wahyu. Para pencari wahyu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sampai mereka kepada ayat itu. Para pencari wahyu itu. Ayat summan sarafu sarafallahu qulubahum. Mereka mengklaim bahwa itulah ayat yang terakhir. Oke. Nah. Datang Ubay bin Ka'ab. Mengatakan bahwa itu bukan ayat yang terakhir. Summan sarafu sarafallahu qulubahum. Bukan. Tetapi ada ayat lagi yang setelahnya. Mengapa? Karena aku katanya, itu pernah dibacakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 2 ayat setelahnya. Itu pertemuan kita sebelumnya. 2 ayat setelah summan sarafu sarafallahu qulubahum, yakni laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai terakhir surahnya, terakhir ayat. Khair. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab dalam menceritakan kisahnya bahwa dia dibacakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 2 ayat setelahnya. Nah, dia disuruh untuk menulis itu. Akhirnya ditulislah oleh Ubay bin Ka'ab. Ditulislah berbarengan dengan ayat itu, dengan ayat summan sarafu sarafallahu, ditulislah pada saat itu. Nah, paham ya? Nah, ini sebenarnya 2 ayat ini sama-sama turun. Nah, itu maksud daripadanya tadi, daripada kata ma'ayatin nazalat ma'aha, sebenarnya sama-sama itu turun. Cuma Ubay bin Ka'ab dia baru dengar yang ini sehingga dia mengklaim inilah yang paling terakhir, padahal sebenarnya tidak. Nah, ini nisbinya di situ. Jadi makanya di sini tidak pasti, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang pasti. Fayudhannu annahu, maka didugalah bahwasanya dia ini yang dibacakan ini akhiru ma nazala fil tartib, dialah yang terakhir turun secara tartib. Jadi summan sarafu, barulah kemudian ini, padahal sama turunnya, cuma perbedaan dalam hal mendengarkan itu saja antara Ubay bin Ka'ab dan yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Khair. Intaha. Wa min gharibi ma warada, dan termasuk yang aneh apa yang warid yang ada bidzalika tentang itu, tentang terakhir ayat yang turun, ma akhrajahu Ibnu Jarir, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum, dari Muawiyah bin Abi Sufyan annahu ta'ala, bahwasanya beliau Muawiyah ini telah hadhil ayat, membaca ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kalau tidak salah Muawiyah bin Abi Sufyan itu membaca ayat tersebut sementara dia di atas mimbar. Waqala, dan beliau berkata Muawiyah ini, innaha akhiru ayatin nazalat minal Qur'an. Dia adalah akhir ayat yang turun daripada Al-Qur'an. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah bin Abi Sufyan jangan dipandang enteng karena beliau termasuk katibul wahyi juga, kurang lebih seperti itu. Khair.
Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengatakan bahwa ayat inilah yang terakhir daripada Al-Quran. Namun Imam Suyuti di sini mengatakan bahwa ini pendapat gharib. Dari mana Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa dia gharib? Karena surah Kahfi itu adalah surah Makkiyah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Dan tidak ada komentar daripada Al-Imam As-Suyuti sebelumnya, ya, yang kita bahas sebelumnya itu, ada pengecualian di dalam surah Al-Kahfi itu, tidak ada. Jadi surah Kahfi Makkiyah. Otomatis pendapat ini gharib, karena yang namanya akhir turun dari Al-Quran sepatutnya Madaniyah. Tidak boleh Makkiyah. Nah, itu makanya beliau mengatakan gharib ini pendapat. Oke. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hada asarum muskilun. Ini ada kesan muskilnya, ada kesan kerancuannya pendapat atau riwayat Muawiyah ini. Itu dipertegas oleh Imam Ibnu Katsir yang dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti di sini akan pendapat beliau. Wala'allahu aroda, ya, semoga saja Muawiyah bin Abi Sufyan ini aroda annahu, yang dia maksud bahwasanya lam yanzil ba'daha ayatun tansakhuha, tidak turun ayat tansakhuha yang menasahnya. Mungkin semoga saja, kata Ibnu Katsir, dalam menolak, ya, kurang lebih secara halus pendapat atau riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwa pemangkana yarjuliqa arabi itu sebagai yang terakhir. Kata beliau, bisa jadi atau semoga saja yang dimaksud itu terakhir dalam hal tidak ada lagi yang menasah setelahnya. Ya, ayat itu tidak dinasah. Nah, itu maksudnya yang terakhir. Wala tughayyir hukmaha, dan tidak ada yang merubah hukumnya, bal hiya musbatatun muhkamatun. Akan tetapi dia musbatatun, tetap muhkamatun, itu diamalkan atau dipertimbangkan. Jadi kata terakhir turun dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Imam Ibnu Katsir, semoga yang dia maksud terakhir turun itu artinya tidak ada yang menasah setelahnya. Artinya ayat itu bukan ayat mansukhah. Sisi lain daripada ayat ini, anak-anakku sekalian, ini itu berkenaan dengan Jundub bin Zuhair. Jadi Jundub bin Zuhair ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, inni a'malul amala lillahi ta'ala, wa idza uttuli'a alaihi sarrani. Aku akan mengamalkan suatu amalan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fa idza tuli'a alaihi, apabila amalan itu kemudian diketahui oleh orang yang aku lillahi ta'ala sebelumnya, tapi tiba-tiba ada orang yang lihat misalnya ibadahku, amalanku, sarroni. Nah, itu yang membuat aku gembira. Nah, kata dia. Nah, pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, Allah itu murni, dan ia tidak menerima kecuali yang murni. Wala yaqbalu ma syurika bihi, dan ia tidak menerima apa yang disekutukan Allah di dalamnya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, kemudian turunlah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian sebagai nikmat yang paling besar di hari kemudian, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dia mensekutukan dalam ibadahnya seorang pun. Mutlak, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu riwayat. Riwayat lain mengatakan ada seorang laki-laki, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbul jihada fi sabilillah. Aku itu cinta, suka untuk berjihad di jalan Allah. Wa uhibbu ayyura makani, dan aku suka agar supaya posisiku itu dilihat.
kegigihanku itu dilihat, kehebatanku dalam berkelahi berperang itu dilihat oleh orang itu. Aku juga suka seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW terdiam. Tidak lama kemudian turunlah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan dan seterusnya. Khair, itu tentang asbabun nuzul ayat ini. Khair, jadi terbantah walaupun tidak terlalu kuat ya pendapat Muawiyah yang mengatakan bahwa inilah yang terakhir. Bukan terbantah sih, maksudnya tertakwil, kurang lebih seperti itu. Tertakwil pendapatnya yang mengatakan bahwa ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Dengan cara bagaimana kita mentakwilnya, yang dia maksud sebagai yang terakhir itu adalah yang berkenaan dengan masalah tidak ada lagi yang menasah setelahnya. Ayatnya ini ayat yang musbatah, ayat yang tetap, ya, tidak terhapus. Oke. Mana tadi? Kultu, aku katakan, wa misluhu, dan seumpamanya ya, seumpama dengan riwayat Muawiyah di atas di sini. Ma akhrajahul Bukhari, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa ghairuhu, dan yang selainnya, ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, qala, ia berkata, nazalat hadhil ayat, turun ini ayat, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka ganjarannya adalah neraka. Wa hiya akhiru ma nazala wa ma nasakhaha syai'un. Dialah yang terakhir apa yang turun dan tidak ada yang menasahnya sesuatu pun. Jadi ini riwayat dikutip oleh Al-Imam Suyuti untuk sedikit membela Al-Imam Ibnu Katsir dalam mentakwil pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi Imam Suyuti di sini anak-anakku sekalian seakan-akan membela keputusan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam mentakwil pendapat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena bisa saja timbul dalam pikiran kita, Imam Ibnu Katsir ini la'allahu, semoga saja. Mana dalilnya? Kurang lebih seperti itu. La'allahu, dia menggunakan bahasa la'allahu, mungkin saja atau semoga saja, yang dimaksud itu adalah yang terakhir kali turun, yang tidak ada nasah setelahnya. Nah, itu berdasar enggak pendapat dia itu yang seperti itu? Ada enggak perbandingannya? Nah, Imam Asy'uti bahkan mengutip bukan perkataan ulama, langsung perkataan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan itu, dia mengatakan, dia komentari, ini yang terakhir turun dan tidak ada yang menasahnya. Di situ dia bahasa yang terakhir kali turun tidak ada yang menasahnya. Itu perkataan daripada Ibnu Abbas. Wa ma nasaha, ini bayan terhadap akhiru ma nazala. Jadi ungkapan Ibnu Abbas ini ada loh. Nah, ini yang diambil bahasanya oleh Imam Ibnu Katsir, kurang lebih seperti itu. Nah, itu pembelaan lah kurang lebih daripada Al-Imam Asy'uti rahimahullah taala. Ada loh istilah terakhir turun dalam artian tidak ada menasahnya. Ada loh istilah seperti itu sebelumnya di kalangan para sahabat. Jadi bukan cuma di kalangan para ulama yang ada istilah seperti itu. Tidak, kalangan sahabat ada yang seperti itu. Nah, ini dia riwayat Ibnu Abbas. Khair. Wa inda Ahmad, dan di sisi Ahmad bin Hambal, wan Nasa'i anhu, dan dari Nasa'i dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhum, laqad nazalat fi akhir ma nazala ma nasakha syai'un. Ya. Jadi sama riwayatnya, laqad nazalat, dan sungguh dia turun ayat ini, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, fi akhir ma nazala, pada akhir apa yang turun, ma nasakha syai'un, ia tidak dinasah oleh sesuatu. Jadi ada tiga sanad ya, tiga riwayat ya. Riwayatnya Imam Bukhari, riwayatnya Ahmad bin Hambal, kemudian riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i. Cuma berbeda bahasa saja. Untuk Ahmad bin Hambal dan An-Nasa'i di sini bahasanya adalah bahasa laqad nazalat fi akhir ma nazala ma nasakha syai'un. Kalau Bukhari tadi di atas mengatakan ya akhiru ma nazala wa ma nasakha syai'un. Beda riwayat. Jadi ada penegaslah dua riwayat. Daripada riwayatnya Imam Bukhari ada penegasan dua riwayat lagi, yaitu riwayatnya Ahmad bin Hambal dan riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i terkait bahasa terakhir turun tidak ada yang menasahnya. Khair.
Eh, ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ya. Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya. Tentang ayat ini anak-anakku sekalian, sedikit kita keluar ya. Siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka ganjarannya, balasannya adalah neraka jahanam. Ini berat sekali ini. Ganjaran orang-orang yang membunuh ya. Neraka jahanam, satu ada 5. Kemudian khalidan fiha, dia juga kekal di dalamnya. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahum adzaban alima, dan Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi masuk neraka jelas, kekal lagi. Sebagian orang itu ada yang masuk neraka tapi ujung-ujungnya keluar. Ini tidak, kekal. Kemudian dimurkai, kemudian dilaknat, kemudian diperuntukkan adalahum azab yang sangat pedih. Nah, ini ganjaran atau dosa orang yang membunuh. Al-qatlu ini masuk dalam kategori sab'ul muhlikat. Jadi 7 dosa yang sangat berbahaya yang membinasakan. Ada 7 dosa besar dimulai dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah membunuh. Saking bahayanya, saking luar biasanya ini dosanya orang yang membunuh ini, sampai-sampai ada juga ayat yang mengatakan wa man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang yang beriman itu seakan-akan dia membunuh semua manusia. Itu membunuh semua manusia, itu saking besarnya dosanya, kurang lebih seperti itu. Nah, ayat ini juga dijadikan dalil landasan orang-orang Mu'tazilah dalam memperkuat akidahnya bahwa murtakibul kabair kufrun. Pelaku dosa besar itu kafir. Mengapa? Karena tidak ada ganjaran kekal di dalam neraka kecuali itu ganjaran untuk orang kafir. Nah, membunuh ini dosa besar. Pembunuhan dia disamakan statusnya dengan orang kafir. Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Itu kata mereka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Karena orang yang tidak kafir itu dakhalal jannah, kata mereka, akan masuk surga man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Dia akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah saja daripada keimanan. Nah, orang yang tidak ada keimanan sebesar biji zarah dalam hatinya berarti kekal di dalam neraka, dan itu hanya orang kafir. Karena orang tidak beriman, yang kafir. Itu kata mereka. Nah, bagaimana kita menjawab? Nah, begini. Nah, ini juga repotnya ya. Kita menjawab dari sisi usul. Kita harus menjawabnya dari sisi usul, dijawab secara usul. Walaupun itu tidak efektif ya, tapi tidak masalah. Para ulama menjawab dari sisi usul. Apa dia maksud saya di sini? Kalau kita berbicara tentang usul, maka kita tentu akan berbicara tentang asbabun nuzul. Oke? Apa asbabun nuzul ayat ini? Ayat ini berkenaan dengan Mikyas bin Subabah. Mikyas bin Subabah ini ya. Mikyas bin Subabah ini menemukan saudaranya meninggal pada Bani Najjar. Hisham bin Subabah kalau saya tidak salah namanya. Meninggal di Bani Najjar. Pada saat itu kemudian dia melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saudaranya dibunuh di sana. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 1 orang untuk bersama dengan Mikyas bin Subabah ke sana, ke Bani Najjar, membawa pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian tahu siapapun bunuh saudaranya, tangkap dia, serahkan untuk dikisos. Itu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kalian tidak temukan, maka kalian Bani Najjar ini harus membayar diahnya, 100 ekor onta. Berangkatlah keduanya. Sampai di sana, mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, tapi mereka setuju untuk menyerahkan diahnya. Diambillah diahnya. Pulanglah keduanya. Masalahnya kemudian di tengah perjalanan datang iblis membisikkan sesuatu yang tidak baik kepada Mikyas. Kata iblis, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ini diat ini tidak akan bisa menggantikan posisi saudaramu yang sudah
yang sudah tiada. Tidak bisa mengembalikan status harga dirimu yang tertindas. Oh, pada saat itu naik amarahnya. Apa yang terjadi? Dia bunuh utusan tersebut. Yang mana utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bunuh. Ya, jadi darah harus dibayar dengan darah. Dia bunuh juga. Nah, setelah dia bunuh, lahiqa ilal musyrikin bil Makkah. Dia pun langsung menyusul ke Makkah bergabung dengan orang-orang musyrik, kembali kafir, murtad. Nah, itu asbabun nuzul ayat ini. Jadi ini ayat yang membunuh itu berkenaan dengan orang kafir, yang membunuh orang yang beriman. Wajar kemudian dia kekal di dalam neraka. Itu kalau kita jawab secara usul. Tapi kan ada juga kaidah, kata mereka ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu secara umumnya lafaz, bukan secara sabab, secara terkhusus. Tidak seperti itu kata mereka. Nah, itu yang saya maksud. Jawaban itu tidak terlalu efektif ya, tapi tidak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah begini. Ayat ini mansukhah, itu yang kedua. Apa yang menasah ayat ini? Para ulama mengatakan ayat ini dinasah oleh ayat yang mengatakan illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sudah kita singgung ayat ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait pembunuh Sayyidina Hamzah, yaitu Al-Wahsy yang ingin masuk Islam. Jadi mansukhah oleh ayat tersebut di dalam surah Al-Furqan kalau saya tidak salah ayat tersebut. Kecuali dia tobat, beriman, beramal soleh, maka Allah akan gantikan keburukan dia menjadi kebaikan. Jadi tidak mutlak, tidak mesti orang membunuh itu selama dia masih tobat, insya Allah tobat beramal soleh, insya Allah dia tidak akan masuk neraka. Kurang lebih seperti itu. Tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun masuk tidak akan kekal. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi, kalau saya tidak salah, di dalam Bajuri itu pernah saya temukan, beliau mengatakan harus ada takwil terhadap ayat ini. Takwilnya apa? Takwilnya adalah ini bagi orang yang membunuh yang statusnya mustahil. Bukan mustahil ya, mustahilun. Orang yang menghalalkan pembunuhan itu. Nah, yang seperti ini jelas kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya kafir. Itu kata Imam An-Nawawi. Kemudian kata beliau atau yang dimaksud dengan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Khalidan fiha dalam ayat ini adalah tulul moksi, itu lama berdiam diri di dalam neraka, bukan kekal, lama dia di dalam neraka, saking bahayanya ini dosa besar, dosa membunuh ini. Itu kata Al-Imam An-Nawawi. Dan banyak dalil-dalil seperti itu ya. Jadi tidak secara mutlak, khalidan tidak secara mutlak kekal betul-betulan. Sama juga kasusnya dalam la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi misalnya. Tidak ada sholat. Apakah tidak sah sama kali? Mutlak enggak itu tidak sah. Nah, itu harus ditakwil. Takwilnya apa? Takwilnya adalah tidak sempurna. Kurang lebih seperti sholatnya. Jadi tidak sempurna. Bukan berarti tidak sah sama sekali, tapi tidak sempurna. Sama dengan kasusnya. Bukan kekal secara mutlak, tidak kekal. Maksudnya lama di dalam neraka. Nah, itu kata beliau. Kalau saya tidak salah entah di Ana atau di dalam Bajuri pada bab jinayat itu. Mana tadi ini? Oke. Wa akhraja Ibnu Marduwahi min tariqi Mujahid, dan mengeluarkan Ibnu Marduwahin dari jalannya Mujahid an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, akhiru ayatin nazalat hadhil ayat. Akhir ayat yang turun adalah ini ayat. Apa dia? Pastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakari wa unsa. Kalau tidak salah seperti itu lanjutannya. Ila akhirat, sampai ke akhirnya surah Ali Imran 195. Versi Ummu Salamah inilah ayat yang terakhir turun. Nah, qultu, aku katakan, kata Imam Suyuti, dia berkomentar lagi. Wadhalika, yang demikian itu, annaha qalat, bahwasanya beliau qalat berkata. Jadi dia mau ceritakan
dia mau komentari pendapat Ummu Salamah yang mengatakan bahwa inilah ayat yang terakhir kali turun. Kata Imam Suyuti, asbabun nuzulnya begini. Ummu Salamah, qalat, dia berkata, ya Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, arallah yadhkurur rijala wa la yadhkurun nisa. Aku melihat laki-laki, aku melihat Allah Subhanahu wa taala ini selalu menyinggung, mengkhitab laki-laki dan tidak mengkhitab perempuan, menyinggung perempuan. Nah, selalunya seperti itu. Nah, jadi seakan-akan ingin juga agar supaya disinggung-singgung oleh Al-Qur'an itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Fanazalat, kemudian turunlah ayat, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kalian mengangang-angangkan ma faddalallahu bihi, apa yang telah Allah muliakan dengannya, ba'dakum, sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Jangan berharap sesuatu yang lebih dari orang lain yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini bahasa kasarnya teguran lah, kurang lebih seperti itu, kepada orang-orang yang ingin juga seperti orang lain. Oke. Wa nazalat, oke, dan turun juga innal muslimina wal muslimati. Tadi itu surah An-Nisa 32. Nah, sekarang turun juga innal muslimina wal muslimati Al-Ahzab, ya. 35, wa nazalat hadhil ayat, dan turunlah ayat ini, ayat yang tadi itu, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin. Oke. Fahiya akhirus salasati nuzulan. Nah, dialah yang terakhir dari yang 3 ayat tersebut turun. Nah, begitu kata Imam As-Suyuti. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin min dzakarin wa unsa. Dia mengatakan itu yang terakhir kali turun. Nah, Imam Suyuti mengatakan begini. Oke. Asbabun nuzulnya itu ayat turun adalah Ummu Salamah itu ingin juga agar supaya perempuan disebut juga di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itulah kemudian turun ayat. Nah, ayat yang turun itu berapa? 3. Ada 3 ayat yang turun pada saat itu. Yang satu, yang pertama yang ada pada surah Ali Imran. Yang kedua yang ada pada surah An-Nisa. Yang ketiga yang ada pada surah Al-Ahzab. Jadi tidak selamanya itu anak-anakku sekalian, ada rangkaian ayat yang turun langsung dimuat di satu surah. Tidak, biasa keadaan terpisah. Ada yang di surah ini, ada yang di surah ini, dan lain sebagainya. Itu masyhur dalam masalah sejarah penulisan Al-Quran. Nanti kita akan bahas tentang itu. Jadi turun ayat pada saat itu ada 3 ayat yang turun. Nah, dari ketiga ayat yang turun itu, yang paling terakhir dalam urutan turunnya adalah fastajaba lahum rabbuhum. Paham ya? Jadi perkataan Ummu Salamah yang mengatakan terakhir kali turun adalah terakhir secara tartib yang 3 ini. Jelas? Itu yang paling terakhir. Yaitu apa? Fastajaba lahum rabbuhum. Bukan yang terakhir secara mutlak, tidak. Oke. Itu kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Khair. Fastajaba lahum rabbuhum. Jadi disebutlah ya, karena mereka minta, ya kurang lebih seperti itu, perempuan juga agar supaya dikhitab oleh Al-Qur'an. Akhirnya turun ayat-ayat ini menyebutkan juga tentang perempuan. Yang pertama yang di atas tadi itu adalah fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin. Allah mengabulkan kepada mereka, ya, mengabulkan kepada mereka Tuhan mereka akan apa yang mereka minta, akan apa yang mereka inginkan. Apa dia? Anni la udi'u amala amilin. Aku, kata Allah, tidak akan menyanyiakan amalannya orang yang mengamalkan suatu amalan dari kalian, baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, ada sebutan perempuan di situ. Akhir legalah beliau pada saat itu. Begitu juga kemudian selanjutnya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian mengangang-angangkan apa yang telah Allah lebihkan apa yang Allah lebihkan padanya sebagian kalian atas sebagian lain. Jangan saling irilah, kurang lebih seperti itu. Lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabna. Bagi laki-laki bagian apa yang dia telah upayakan, usahakan, amalkan, dan bagi perempuan juga. Nah, ada juga disinggunglah perempuan di situ. Bagi perempuan juga
bagian nasib apa yang dia telah amalkan. Khair. Begitu juga innal muslimina wal muslimat disebut juga, wal mu'minina wal mu'minat, kemudian was-sadiqina was-sadiqat. Panjang itu ayatnya sampai kepada wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum ajran 'azima. Jadi singgunglah perempuan pada saat itu. Jadi khair. Au akhiru ma nazala ba'da ma kana yanzilu fir rijali khassatan. Atau bisa jadi yang dimaksud oleh Ummu Salamah terakhir ayat itu, maksudnya apa yang terakhir turun setelah turun pada laki-laki secara khusus. Disebutkan dulu tentang laki-laki, orang beramal begini dan lain sebagainya, barulah disebutkan perempuan. Jadi maksudnya itu terakhir turun, terakhir dalam hal penyebutan laki-laki dulu, baru terakhir penyebutan perempuan. Khair, itu cara mentakwil pendapat daripada Ummu Salamah. Oke. Wa akhraja Ibnu Jarir, dan mengeluarkan Imam Ibnu Jarir an Anas bin Malik daripada Anas bin Malik qala, ia berkata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya 'alal ikhlasi lillahi wahdahu wa ibadatahu la syarika lahu wa qama sholata wa ata zakata faraqaha wallahu anhu radin. Ya. Siapa yang meninggalkan dunia dalam keadaan dia meninggal alal ikhlasi, di dalam keikhlasan, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdahu secara esa, wa ibadatahu, dan beribadah dalam keadaan dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa aqama sholata, dan dia mendirikan solat, wa ata zakata, dan menunaikan zakat, faraqaha wallahu anhu radhi, maka dia meninggalkan dunia itu dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kita hidup ini satu saja matlamat hidup ini. Apa? Ridho Allah. Itu saja, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah aman. Tapi kalau Allah tidak ridho, waliyadzubillah. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana untuk mendapatkan ridho itu? Nah, ini dia. Apa dia? Ikhlas lillahi ta'ala dalam menjalankan segala tuntunan syariat. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ikhlas juga itu tidak ada anunya ya, tidak ada rumusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu sirrum min asrari. Ikhlas itu adalah rahasia dari beberapa rahasiaku. Auda'tuhu ala qalbi man asya'u min ibadi. Aku letakkan dia di hati orang yang aku inginkan dari hamba-Aku. Semoga kita termasuk yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata man asya'u, bagi siapa yang aku inginkan tidak ada rumusnya. Cuma para ulama mengatakan bahwa keikhlasan itu memang ada juga tuntunan-tuntunannya, kalau mau ikhlas begini, kalau mau ikhlas begini. Yang jelasnya ada satu amalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar supaya ikhlas. Di antaranya adalah pesan beliau kepada baginda Abu Bakar di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau saya tidak salah itu pernah terbaca. Kata beliau, kalau mau syirik khafi, riya dan semacamnya lah, itu hilang. Kita lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, maka amalkanlah doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Perbanyak saja ini dalam setiap aktivitas ibadah kita. Insya Allah keikhlasan itu dengan sendirinya hadir. Insya Allah riya itu dengan sendirinya akan sirna kembali. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu tadi. Qala Anas, kemudian Sayyiduna Anas berkata, tasdiqu dzalika fi kitabillahi fi akhir ma nazala. Pembenarannya yang demikian itu pembenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang ada di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala fi akhir ma nazala, pada apa yang terakhir turun. Apa dia? Apa? Intabu wa aqamus sholata wa atuz zakah. Jadi yang mau difokuskan perhatian kita oleh Al-Imam Suyuti pada kata Anas bin Malik yang mengatakan fi akhiri ma nazala, pada akhir apa yang turun. Jadi kalau orang-orang menangkap secara direct saja langsung, oh ini termasuk ayat yang terakhir turun. Oke. Surah Taubah ya, ayat yang kelima. Qultu, aku katakan, nah ini komentar Al-Imam As-Suyuti,
yakni fi akhir suratin nazala. Maksudnya yakni pada terakhir surah yang turun. Nah, begitu cara menjawabnya. Mengapa? Karena ayat ini adalah ayat yang ada pada surah At-Taubah atau Baro'ah. Nah, sedangkan surah Taubah Baro'ah kita sudah bahas sebagai surah yang paling terakhir tuh turun. Jadi kata beliau yang mengatakan pada yang terakhir turun bukan ayat secara mutlak, tapi pada surah yang terakhir turun. Itu jawabannya. Ya. Ya, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khullu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila mereka tobat, orang-orang musyrik ini ya, berkenaan dengan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokoknya perangi kecuali dia tobat, satu, kemudian dia dirikan salat, kemudian dia tunaikan zakat. Fa khullu sabilahum, maka biarkanlah mereka, jangan diapa-apakan, jangan dibunuh, kurang lebih seperti itu. Karena mereka sudah masuk dalam kategori orang yang memang ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu salah satu ayat yang dikutip oleh Anas bin Malik dalam melegalkan, mendukung sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Khair. Wa fil burhan, nah di dalam kitab Al-Burhanu fi usul. Burhan usul Imam al-Haramain, ya, karya Imam al-Haramain, guru daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, atau Al-Imam Juwaini yang biasa kita kenal seperti itu, Abdul Malik Al-Juwaini. Inna qaulahu ta'ala, bahwasanya firman Allah taala yang berbunyi, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah, aku tidak menemukan pada apa yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan, kecuali dia adalah bangkai dan darah yang mengalir. Al-An'am, surah Al-An'am 145. Min akhiri ma nazala, termasuk yang terakhir apa yang turun. Jadi perkataan Al-Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Burhan fil Usul, dalam kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqhi, itu mengatakan bahwa ayat qul la ajidu seterusnya itu adalah ayat yang di antara, ya begitu, min tabu'id, di antara yang terakhir turun. Saya rasa itu tidak terlalu jadi masalah ya, karena ada tabu'id di antara akhir manazala apa yang turun. Wa ta'aqqabahu Ibnu Hassar, dan mentakibnya Ibnu Hassar, artinya dikomentari oleh Ibnu Hassar, bi anna surata makkiyah, bahwasanya surah ini surah makkiyah, ya surah Al-An'am sudah kemarin, kecuali ada 3 ayat di dalamnya kalau tidak salah. Biittifakin, secara ittifak surah makkiyah. Walam yarid naqlun, dan tidak ada warid naqlun satu nukilan bita'akhuri hadhil ayati an nuzulis surah, akan terakhirnya ayat ini daripada turunnya surah. Jadi jawabannya, cara menjawabnya, ya, Ibnu Hassar tadi ya mengatakan bahwa Al-An'am ini makkiyah. Nah, maka ayat ini tidak boleh dikategorikan sebagai termasuk yang terakhir. Kenapa? Karena dia berada pada surah makkiyah. Yang namanya yang terakhir itu harusnya madaniyah. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa dia terakhir turun dari surah Al-An'am. Di Madinah baru turun. Tidak ada yang begitu. Khair. Tapi yang satu pengingat, minal muskili, termasuk yang muskil, yang rancu, ala ma taqaddama, atas apa yang telah lalu. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Ini termasuk yang muskil. Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ya jelas. Walaupun rata-rata yang biasa kita dengar tentang akhir-akhir ayat yang turun itu, yang paling kuat, yang paling alot itu ayat kalala, ayat riba, ittaqu yauman turja'una fihi al-yauma akmaltu lakum. Itu yang paling kuat. Tapi di sini di urutan terakhir di sini sudah mau habis ini bagian yang ke-8. Beliau mengatakan minal muskil, termasuk sesuatu yang rancu. Ke Al-Maidah ayat 3. Fa innaha nazalat bi Arafah ta'ama hijjatul wada. Karena ayat ini turun di Arafah pada tahun hijjatul wada. Jelas itu. Kemarin kita sudah singgung tentang ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas ontanya sampai onta itu berlutut ketika ayat itu turun, saking jalalnya, saking agungnya, ya saking mulianya kandungan daripada ayat tersebut. Khair. Wa dhahiruha,
turun di Hajjatul Wada. Ya, Hajjatul Wada. Akhir-akhir tahun ke-9 kalau saya tidak salah itu. Hajjatul Wada akhir. Jadi masih ada 1 tahun lah setelahnya. Jadi masih lama lah kurang lebih seperti itu. Khair. Wa zahiruha, nah secara zahirnya ikmalu jami'il faraidi wal ahkami qablaha, yaitu menyempurnakan semua faraid, kewajiban-kewajiban, wal ahkam dan masalah hukum qablaha sebelumnya. Jadi memang mayoritas ulama mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu adalah ayat yang terakhir turun terkait dengan masalah hukum. Sama dengan komentar daripada Imam As-Suyuti di sini. Jadi secara zahir dia menyempurnakan kewajiban-kewajiban, hukum-hukum. Ayat inilah sebagai ayat yang terakhirnya tentang itu. Wa qad sarraha bidzalika jama'atun minhum as-Suddi, dan menjelaskan akan demikian itu sekelompok ulama, minhum di antara mereka adalah Al-Imam As-Suddi rahimahullahu taala. Faqala, beliau berkata, lam yanzil ba'daha halalun wala haramun. Tidak turun setelah ayat ini yang berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Ma'annahu, di samping itu bahwasanya waridun fi ayatir riba, ada nukilannya, ada warid di dalam ayat riba dan ayat dain. Maksudnya ayat riba dan ayat dain dan ayat kalala, annaha, bahwasanya ketiga ayat ini nazalat ba'da zalika, turun setelah itu. Makanya muskil kata Imam As-Suyuti. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, versi Imam As-Suddi ada nukilan, ada dalil yang mengatakan bahwa 3 ayat yang tadi, ayatul dain, ayatul riba, ayatul dain dan ayatul kalala itu setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum turun. Khusus ayat kalalah ini anak-anakku sekalian, itu terkait dengan yang kita mau komentari di sini. Itu ada 3 riwayat ya. Riwayat yang pertama, ayat itu turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tajahuz, tahayyu. Bahasa kita mepanguju ya untuk berangkat haji wada. Atas dasar itu, ya, atas dasar riwayat tersebut, maka dia lebih dulu daripada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, di perjalanan terkait dengan haji wada, riwayatnya di perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat kalala itu turun berkenaan dengan Jabir bin Abdullah. Nah, atas dasar ini 2 kesimpulan. Bisa jadi perjalanan perginya, kalau begitu berarti dia lebih dulu daripada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang ketiga adalah perjalanan pulangnya, berarti dia yang paling terakhir daripada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, Al-Imam As-Suddi secara tidak langsung di sini mengkategorikan ayat kalalah itu sebagai ayat yang turun di perjalanan pulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari haji wada, karena beliau mengatakan di sini waridun fi ayat riba wal kalala annaha nazalat ba'da zalika ba'da al-yauma akmaltu lakum dinakum. Khair, itu hanya sekedar saja. Terus wa qad ustuskila dzalika wa qad istashkala dzalika Ibnu Jaririn, dan sungguh merasa muskil, merasa rancu, merasa tidak nyaman Ibnu Jarir terhadap yang demikian itu, terhadap pendapat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum sebagai yang terakhir. Oke. Waqala, dan ia berkata, Imam Ibnu Jarir ya, sahibut tafsir, al-aula, yang paling aula, paling utama itu ayyuta awwala ala annahu akmala lahum dinahum. Ayat ini harus ditakwil bahwasanya annahu, dia Allah Subhanahu wa taala akmala lahum, menyempurnakan kepada mereka umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dinahum, agama mereka. Jadi maksudnya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sempurnami agama kalian bi ifradihim bil baladil haram, dengan cara apa? Dengan cara menunggalkan mereka dalam menguasai kota Makkah. Itu maksudnya. Jadi bukan sempurnami berarti tidak ada mi turun lagi, bukan begitu. Maksudnya sempurnami itu dalam artian agama kalian telah sempurna, dalam artian kalian kuasai tanah Makkah secara sendiri, ifrad ya. Wa ijla'il musyrikina anhu, dan membersihkan orang-orang musyrik yang datang, yang musyrikina, orang-orang musyrik anhu darinya. Karena memang Hajjatul Wada itu terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi memang tidak ada Fathu Makkah, itu kosong. Jadi sebelum Fathu Makkah, haji-haji yang sebelumnya itu gabung orang-orang Islam dengan orang-orang yang non-Islam, gabung di sana berangkat hajinya. Nah, setelah Fathu Makkah, injila
daripada kemusyrikan, berhala-berhala dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah. Setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hijjatul wada naik haji, tidak ada nih orang-orang musyrik yang ada di sana. Itu maksudnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Khair. Hatta hajjahul muslimuna, sehingga hajilah kepadanya tanah haram orang-orang Islam, la yukhalituhumul musyrikuna, tidak dicampuri oleh orang-orang musyrik. Summa ayyadahu bima akhrajahu min tariq Ibni Abi Talha an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhum. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir menguatkan pendapatnya ini dengan apa yang dikeluarkan dari jalannya Ibnu Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Qala, ia berkata, kanal musyrikuna wal muslimuna yahujjuna jami'an. Adalah orang-orang musyrik dan orang-orang Islam itu haji secara bersamaan semuanya. Jadi gabung di sana berangkat hajinya. Falamma nazalat Bara'ah, ketika turun surah Bara'ah, nufiyal musyrikuna anil baiti, maka dinafikanlah, dihilangkanlah orang-orang musyrik daripada Baitullah, wa hajjal muslimuna, dan berangkat hajilah orang-orang Islam, la yusyarikuhum fil baitil harami ahadum minal musyrikina. Tidak ada yang mencampuri mereka fil baitil haram, dalam hal beribadah ya di sekitar Baitul Haram, seorang pun daripada orang-orang musyrik. Jadi perkataan haji tanpa dicampuri oleh sesuatu itu juga ada riwayat daripada Ibnu Abbas tadi. Fakana dzalika min tamamin ni'mati. Nah, itu dan adalah yang demikian itu artinya haji tanpa bergabung dengan orang-orang musyrik, min tamamin ni'mat, termasuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam ayat wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Jadi dalam tafsir Al-Baghawi, kalau saya tidak salah anak-anakku sekalian, beliau mengutip satu riwayat ya, secara berurut. Ya. Ini tadi kan yang kita bahas, ini perbedaan-perbedaan pendapat dan juga bantahan-bantahannya. Tapi beliau di sana dia mengutip suatu riwayat yang memang diurut, berurutan itu ayat-ayat yang terakhir turun yang diperselisihkan tadi, walaupun tidak semuanya dia paparkan di sana. Jadi kata beliau, yaitu yang pertama adalah idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah turun setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup setahun lamanya. Setelah idza jaa nasrullah baru turunlah surah Bara'ah. Surah Bara'ah ini turun Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya hidup selama 6 bulan. Kemudian setelahnya turunlah yastaftunaka. Tidak ada komentar daripada Imam Al-Baghawi di sana berapa lamanya dia hidup setelah turun ayat kalalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup sekitar 81 hari. Kemudian selanjutnya ayatul riba, tidak ada komentar lagi beliau berapa hari setelahnya. Kemudian paling terakhir ittaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu hidup 21 hari setelahnya. Walau ini secara kesimpulan yang ada di sana. Walaupun ini tetap juga diperbedakan ya. Yang jelasnya kemarin juga kita bahas bahwa ittaqu yauman turja'una fihi ilallah, ada pendapat yang mengatakan 9 hari setelah ayat itu turun Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Hada wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.